Kenapa saya ingin masukkan ya latar belakang saya selama saya berkarir hingga hari ini menjadi salah satu pemimpin di perbankan di Indonesia. Karena tujuan saya sebenarnya saya berharap sekali semoga apa yang saya share dari sisi karir saya ini bisa menjadi aspirasi buat adik-adik dan juga tentu kepada para bapak-bapak di sini yang hadir untuk bisa memberikan aspirasi juga kepada mahasiswa-mahasiswi di kelasnya. Jadi sebelum saya menceritakan mengenai perjalanan karir saya hingga hari ini, mungkin saya bisa sampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah mengenai diri kita sendiri. Kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang ingin kita capai. Kalau untuk saya sendiri, kepemimpinan itu adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang leader dengan menggunakan hati. Jadi dengan hati ini sebenarnya sudah ada di dalam Permata Bank sebelum saya masuk ke Permata Bank, tetapi saya gunakan terus untuk selalu saya gunakan sebagai salah satu makna apa yang kita kerjakan sehari-hari, kita harus menggunakan dengan hati. Dalam hal melayani customer, dalam memimpin, dalam memberikan mentorship kepada tim di dalam tim kita sendiri. Nah, ini yang selalu saya pakai dan semoga nanti kalian semua yang terus bergerak di dalam suatu kepemimpinan memiliki suatu values yang akan selalu dibawa sejak awal karir. Dan satu yang selalu memberikan saya semangat dalam hal sharing, terutama mengenai kepemimpinan, yaitu mengenai values seseorang. Tentu semua pemimpin memiliki values yang sama pada waktu mereka menjadi seorang pemimpin. Mungkin yang saya berikan di sini adalah values yang saya bawa sebagai pemimpin, yaitu yang pertama saya selalu berpikir positif mengenai apa yang sedang saya kerjakan, terutama untuk menyangkut yang berhubungan dengan keputusan. Kemudian juga selalu memberikan semangat tentu kepada timnya dan selalu mengencourage yang namanya kolaborasi. Apalagi di zaman sekarang, di zaman digital ini, kita perlu selalu berkolaborasi antar unit, antar perusahaan, antar um, antar regulator. Mungkin dengan regulator kita juga sering berkolaborasi dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dan tentu dengan universitas seperti IBS dan juga dengan universitas yang lainnya. Dan yang terakhir mungkin sebelum saya ceritakan mengenai latar belakang saya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Osi, salah satu yang paling penting untuk ditekankan di sini adalah bagaimana kita terus memegang tanggung jawab ini. Dan tanggung jawab ini bukan hanya terhadap perusahaan tetapi juga terhadap pribadi. Dalam kepentingan saya tentu saya harus bisa menjaga balance antara keluarga dan juga pekerjaan. Dan itu mungkin banyak saya dapat pertanyaan biasanya dari mahasiswi yang bersiap-siap memasuki dunia kerja, bagaimana nantinya bisa membalance antara prioritas keluarga dan juga karir. Mungkin nanti bisa ditanyakan pada waktu Q&A. Yang halaman berikutnya mungkin saya bisa cerita sedikit mengenai pengalaman saya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Osi bahwa saya belajar teknik elektro pada waktu S1 dan pengalaman pada waktu setelah lulus itu adalah saya bekerja di perusahaan teknologi. Kenapa saya masuk di teknologi kemudian masuk ke dunia finance? Jadi pada waktu saya masuk di IBM, saya melihat bahwa banyak sekali itu padahal udah awal tahun sebelum tahun 2000 ya, berarti sudah tahu lah umur saya kira-kira berapa. Sebelum tahun 2000 saya sudah melihat bahwa persinggungan antara teknologi dan bisnis itu sangat kuat sekali. Jadi saya melihat bahwa untuk melihat ke masa depan, saya harus bisa mengetahui banyak mengenai teknologi dan juga mengenai bisnis. Jadi setelah 2 tahun saya kerja di IBM, kemudian saya mengambil master saya yaitu MBA. Dan di situ saya baru belajar bidang studi yang mungkin adik-adik mahasiswa-mahasiswi sini sedang pelajari, yaitu dari sisi akuntansi, manajemen, sampai ke keuangan. Setelah saya lulus MBA, baru kemudian saya bekerja di sektor keuangan.
fokusnya adalah di investment banking, yaitu membantu perusahaan-perusahaan yang ingin go public, jadi yang persiapan untuk IPO, persiapan untuk mengeluarkan obligasi, dan salah satu proyek saya yang saya lakukan pada waktu saya bekerja di investment banking itu adalah membantu pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan hutang luar negeri. Nah, di proyek ini saya pengen cerita nih karena ada hubungannya dengan salah satu orang di hadirin di sini. Jadi pada waktu pemerintah itu mau mengeluarkan surat hutang luar negeri, biasanya kita harus ketemu dulu dengan investor-investor di luar negeri. Kita harus menceritakan mengenai Indonesia, mengenai APBN kita, cerita mengenai apakah perekonomian ke depan outlook itu seperti apa. Dan disitulah saya bertemu dengan Ibu Kusumaning Tuti. Pada waktu itu Ibu masih di Bank Indonesia ya Bu ya. Kemudian juga ada perwakilan dari Indonesia Stock Exchange, dari IDX, perwakilan dari pada waktu itu masih Bapepam ya Ibu ya, dari Bapepam, kemudian dari Kementerian Keuangan. Nah, di situ kami bersama-sama berusaha untuk menarik investor untuk melakukan investasi dalam hal ini adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu salah satu pekerjaan saya yang saya lakukan pada waktu saya bekerja di investment banking. Kemudian setelah hampir 15 tahun saya menimba ilmu mengenai corporate finance, mengenai investment, mengenai advisory di investment banking. Kemudian saya masuk ke perusahaan Indonesia, satu perusahaan Indonesia terbesar yaitu Astra. Di Astra ini tugas saya juga beragam, mulai dari menyiapkan bisnis strategi sampai menyiapkan yang terakhir itu adalah menjadi kepala untuk pengembangan digital untuk grup keseluruhan. Ini menurut saya menarik sekali karena di titik itu kemudian saya melihat convergence atau penggabungan antara teknologi dan bisnis itu makin dekat sekali. Dan salah satu tugas saya pada saat itu juga saya menjadi CEO dari perusahaan keuangan dari Astra yaitu Astra Pay yang tugasnya adalah untuk memberikan produk e-money kepada pelanggan. Dari situ kemudian saya baru dimasuk ke industri keuangan berikutnya yaitu commercial bank. Jadi saya masuk di Permata Bank itu di tahun 2021 sebagai wakil di RUT dan kemudian menjadi presidir di tahun 2022 di bulan Mei. Nah, perjalanan karir ini tentu banyak yang saya lihat benang merahnya, terutama di awal karir saya belajar teknologi, kemudian saya belajar basic mengenai corporate finance, mengenai perbankan, mengenai pasar modal, mengenai asuransi, dan yang lain-lain. Kemudian pada akhirnya saya masuk balik lagi ke perbankan. Mungkin ini yang saya ingin tekankan kepada semua karyawan ini Permata Bank, dan juga tentu saya bisa share juga kepada adik-adik di sini, bahwa kompetensi apapun yang kita pelajari pada akhirnya itu akan berguna terus dan tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memupuk dasar-dasar untuk menjadi seorang leader. Jadi nanti mungkin saya akan cerita bagaimana di Permata Bank kita juga menyiapkan adik-adik atau rekan-rekan kerja kami di dalam bank pada waktu mereka baru masuk di dalam dunia kerja di entry level, kemudian mereka bergerak terus sampai ke level manajerial. Di slide berikutnya mungkin bisa saya ceritakan di sini. Sebelum saya masuk ke hal tersebut, mungkin ini ada satu yang ingin saya share juga mengenai sebenarnya apa sih challenge kita menjadi seorang leader. Yang mungkin ini juga akan menjadi pertimbangan juga sebelum mencapai ke level tersebut. Yang paling penting di sini adalah kalau dari kacamata saya adalah bagaimana kita bisa breaking these obstacles itu, yaitu bagaimana kita bisa mengalahkan dari diri sendiri ya. Kadang-kadang kita kurang percaya diri, kadang-kadang kita tidak yakin bahwa kita tidak bisa melakukan suatu pekerjaan.
Jadi yang paling penting itu adalah kepercayaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana terus memaintain kualitas daripada kompetensi kita, terutama menjaga bagaimana kita terus bisa mempertahankan branding. Saya sering menyebutnya branding diri kita. Dan kemudian yang ketiga yang saya selalu tekankan adalah kalau misalnya saya sudah menceritakan mengenai suatu values, tentu kita harus menjalankannya atau walk the talk apa values yang telah kita siapkan. Dan yang terakhir yang mungkin juga sangat penting adalah kalau kita bekerja ya we have to put our extra miles. Jadi bekerja ya tidak setengah-setengah. We do our best and even beyond. Jadi itu yang selalu saya tekankan kepada semua Permata Bankers. Berikutnya mungkin yang ingin saya share di sini adalah apa yang kita kerjakan di Permata Bank, dan saya berharap ini juga menjadi aspirasi buat pemimpin-pemimpin lainnya di Indonesia, yaitu bahwa di dalam dunia pekerjaan itu kita itu yakin bahwa apapun yang diberikan secara training itu hanya 10% daripada input yang diperlukan. Jadi kami selalu menyiapkan rangkaian daripada talent management itu dalam bentuk mentorship. Kemudian yang kedua juga on the job training. Justru yang on the job trainingnya kami selalu berikan jauh lebih besar, yaitu sekitar 70%. Kemudian kita berikan juga mentorship agar dapat mereka dapat terus bisa melaju terus ya di dalam kepemimpinannya. Kemudian yang paling penting tentu adalah training yang seperti banyak kita lakukan melalui kerjasama dengan universitas atau dengan tempat-tempat akademi yang lainnya. Dalam hal pengembangan pemimpinan ini tentu bukan hanya itu saja yang diperlukan, tapi juga kita harus selalu memberikan recognition dan juga feedback apa yang telah mereka kerjakan, dan juga kalau mereka berhasil mencapai level yang lebih dari yang kita minta, tentu kita berharap bisa memberikan suatu reward dan juga penghargaan. Mungkin di zaman sekarang itu penting sekali ya Ibu Osi untuk sering memberikan recognition, karena ya ini mudah sekali untuk dijadikan sebagai bahan di sosial media juga. Jadi kami selalu ingat bahwa recognition and reward itu sama pentingnya dengan pengembangan terhadap suatu individu di dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya juga yang saya ingin share adalah bagaimana di Permata Bank kita membina talenta-talenta yang ada. Nah, ini mungkin untuk sedikit bocoran, mungkin Ibu Titu juga, bahwa kami di Permata Bank itu mengidentifikasi talenta berdasarkan dua hal. Yang pertama tentu dari sisi pencapaian, dari kinerja, tapi yang paling penting berikutnya itu adalah mengenai potensi seseorang. Nah, potensi seseorang itu hanya bisa terlihat dengan pertama kita melakukan assessment terhadap individu tersebut, kemudian kita berikan pembinaan atau memberikan penguatan dari sisi hal-hal yang masih menjadi kekurangannya. Karena saya yakin bahwa semua individu itu akan memiliki potensi. Tapi kita harus bisa melihat potensi mana yang harus terus dikembangkan, dan ini adalah menjadi bagian perhatian yang khusus dari manajemen. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengembangkan talenta, yaitu kita memberikan on the job training. Jadi kita berikan suatu proyek, kita berikan tugas yang lebih kompleks. Kemudian kita berikan juga mentorship atau sponsorship. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan training. Dan komposisinya seperti saya ceritakan sebelumnya bahwa yang paling penting untuk pengembangan karir itu adalah on the job training. Karena disitulah kita lebih banyak bisa mendapatkan pengalaman, exposure, dan juga mendapatkan feedback dari apa yang bisa kita kerjakan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tentu di zaman sekarang ini war talent itu luar biasa, terutama dengan banyaknya perusahaan-perusahaan baru di bidang digital yang terus menarik banyak talenta-talenta untuk bekerja di perusahaan mereka. Sehingga semua perbankan juga berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam hal retensi daripada talenta. Nah, ini juga hal yang sangat penting terus kami lakukan, dan saya berharap juga
Bukan hanya dari sisi perusahaannya saja yang berusaha untuk memberikan retensi yang terbaik, tetapi juga semua individual dari karyawan-karyawati juga terus berusaha untuk memperbaiki kompetensi sehingga bisa memiliki values yang terbaik kepada perusahaan untuk dipertahankan. Kemudian yang berikutnya, mungkin ini agak cepat saja di sini karena saya sebenarnya tulisannya mungkin terlalu kecil-kecil ya untuk bisa terbaca sampai ke belakang. Tapi pada intinya di dalam bank, terutama di Permata Bank, kami membagi pekerjaan itu menjadi 3 job function. Jadi ada function yang pertama itu adalah function bisnis, di mana di sini salah satu contohnya adalah ini untuk pengembangan bisnis, produk. Contohnya adalah menjadi RM, kemudian menjadi product manager, kemudian menjadi product manager juga macam-macam produknya, ada produk transaction banking, ada produk bank assurance, ada produk deposit dan yang lain-lain. Kemudian job function yang berikutnya adalah enabler. Enabler di sini adalah bisa masuk ke dalam area human resources, finance, di information technology, kemudian ada juga corporate communication seperti Mbak yang depan ini, Mbak Melinda juga dari corporate communications. Kemudian yang terakhir, job function berikutnya adalah operations, yaitu untuk memberikan support operational kepada perusahaan atau dalam hal ini di bank. Salah satu fungsinya yang salah satu bentuk jobnya di sini ada yang sebagai mortgage support, kemudian juga sebagai di call center untuk memberikan pelayanan kepada customer yang ingin dibantu lewat telepon. Dari semua job function yang ada di Permata Bank, kami juga memiliki namanya kompetensi kepemimpinan. Karena kami yakin sekali bahwa setelah masing-masing berada di dalam job function tersebut, terutama pada waktu baru bergabung di dalam perusahaan, berikutnya itu adalah kami ingin selalu mengasah kepemimpinan mereka. Jadi kami sudah menetapkan ada 9 kompetensi kepemimpinan yang menjadi perhatian untuk semua individual di Permata Bank. Di sini mungkin terlalu kecil ya, mungkin saya bacakan saja. Jadi yang kita nilai kepemimpinan values di Permata Bank itu ada 9. Yang pertama kita ingin melihat dari sisi values dan business sense daripada pekerja. Kemudian yang kedua yaitu untuk melihat dari sisi customer focus. Kemudian dari sisi apalagi di sini dari sisi leading and motivating, di sisi teamwork, kemudian collaboration, dan yang paling penting di sini adalah mengenai agility. Kenapa agility ini adalah komponen yang paling penting sekarang ini? Karena dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat dan juga perubahan daripada customer behavior, itu membuat hampir semua perusahaan, terutama perbankan, kita ini harus terus bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan perubahan ini kami harapkan juga ada di dalam leadership daripada semua karyawan-karyawan kami. Berikutnya, silakan. Nah, ini mungkin yang slide yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa khusus untuk kepemimpinan di era digital ini memang harus ada ekstranya. Tidak bisa kita memakai cara kepemimpinan yang dahulu, tapi kita yang pertama harus bisa beradaptasi, harus bisa melihat bagaimana kompetisi ini bergerak, bagaimana perubahan daripada dinamika dari market, dinamika daripada pelanggan. Kemudian yang kedua tadi yang saya sampaikan, agility, bagaimana kita bisa memimpin tim yang lebih agile, bagaimana bisa, mungkin nanti ada generasi setelah generasi Z berikutnya, bagaimana kita bisa memimpin mereka untuk dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang paling penting di sini adalah kita juga selalu memiliki strategi, tapi bagaimana kita bisa menerapkan strategi ini di dalam konteks digital teknologi yang selalu berkembang dengan cepat. Dan yang terakhir adalah selalu kita bisa mendengar masukan daripada customer. Customer voice is always important. Jadi kami selalu berusaha memperbaiki dan menyediakan layanan produk dan servis yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan singkat ini.
Sebenarnya pemaparan ini tujuannya hanya untuk bisa men-trigger pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik yang hadir secara fisik di sini maupun secara online. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan saya tunggu pertanyaan dari semua. Terima kasih.